ya, 2001 di angka 21,6%. Kira-kira gimana gambaran penurunan stunting kita nih, Dok? Ya. Kalau hasilnya kita tunggu secara pasti ya, karena kita sedang menganalisis progres yang berjalan 2023 kemarin kan. Baik. Nah, artinya rilis di 2024 ini. Baik. Tapi kalau kita lihat tren penurunan stunting per tahun itu kan tidak sebesar kondisi yang harus kita capai saat ini ya. Baik. Kalau kemarin itu dari 22% menjadi 21%. Jadi ada penurunan sekitar 2-3% lah. Yang agak jauh itu kan di awal-awal tahun ya. Halo, Viewer Ngaco, ngobrol ala Indoposko kembali lagi dengan Nelly. Kali ini luar biasa, informasi akan dipuaskan Viewer Ngaco dengan informasi-informasi yang luar biasa tentang kesehatan. Kali ini narasumber saya tuh yang sangat famous dulu di zaman COVID itu selalu menghiasi layar kaca pertelevisian Viewer Ngaco. Apa kabar Dr. Nadia? Nama lengkapnya adalah Siti Nadia Tarmizi. Ya, beliau adalah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah sehat, Mbak Nelly. Saya lebih enak tuh, alhamdulillah. Saya lebih enak tuh Bukaro. Bukaro ini kita sudah memasuki hari ke-15 puasa. Saya melihat memang dari dulu tuh Dokter Nadia tuh selalu energik ya. Tak terlihat momentum puasa atau tidak puasa, mungkin frekuensi rapatnya atau kuantitas dan kualitas rapatnya selalu terus bersemangat ya. Rahasianya apa sih, Dok? Aduh, kayaknya nggak ada rahasia. Gak ada rahasia ya. Lihat juga Mbak Nelly segar terus nih. Atau kiat-kiatnya lah, kiat-kiat sehatnya, kiat-kiat energiknya mungkin boleh dibagikan ke Viewer Ngaco. Iya, jadi sebenarnya kan puasa itu hanya merubah sistem konsumsi kita ya, yang tadinya kita makan 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Kemudian juga kalau kita lihat waktunya yang biasanya kita makan mungkin setiap 3 jam 4 jam ya, kemudian sekarang menjadi lebih agak panjang mungkin 10 sampai 12 jam. Ya. Nah, tapi kembali lagi sebenarnya kan sekarang sudah banyak tuh yang mengajarkan juga intermittent fasting. Ya, itu sama sih sebenarnya kan, ada yang 6 jam, 8 jam juga sama ya, dalam rangka kesehatan lah, seperti itu ya. Akhirnya awalnya pengen sehat jadi behavior. Iya, betul. Perilaku mengatur pola makan, karena sebenarnya sih kan ya. kalau kita lihat kan penyakit tidak menular itu kan dari kebiasaan perilaku makan kita ya. Jadi sebenarnya memang puasa itu sedikit memberi istirahat organ-organ tubuh kita. Mungkin kita kadang kalap ya kalau lagi nggak puasa, wah kuda kue, apa saja, ada semua, bisa. Kopi dan juga minuman-minuman lainnya ya. Akhirnya selama 1 bulan itu kalau dari sisi kesehatan adalah mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita, termasuk enzim-enzim tubuh kita yang kemarin kerja keras lah ya. Nah, itu seperti itu kondisinya. Tapi memang kalau itu memang bagus ya, Dok ya, harusnya kita menjadikan ini budaya. Mungkin yang kayak tadi dokter sampaikan, ya kita ada intermitnya misalnya per 6 jam, per 8 jam gitu. Kayaknya budaya Indonesia itu masih 3 kali sehari, bahkan dianjurkan pagi hari harus breakfast, lalu siang makan, malam makan. Sebenarnya yang lebih baik buat kesehatan versi Dokter Nadia gimana? Iya, sebenarnya sih kan kita mengatur kebutuhan kalori kita tuh sesuai dengan kebutuhan energi yang keluar ya. Iya, betul kan. Jadi kenapa kemudian kan ya di luar tentunya puasa ya, karena puasa kan selain juga ada nilai ibadah, tapi juga kalau dari sisi kesehatan itu baik ya untuk mengistirahatkan tadi otak-otak kita ya dari kerja keras lah, seperti itu kan biasalah. Kita juga kalau kerja keras setahun butuh cuti-cuti sedikit lah ya, Mbak Nelly ya, gitu, healing dikit gitu ya. Tapi habis 1 bulan ini bulan berikutnya nggak balas dendam. Nah, jangan. Nah, itu diharapkan melatih ya, supaya tadi kembali lagi ke pola perilaku makan kita. Kita ini kan memang dari masalah gizi ini menghadapi 2 masalah. Masalah anak yang masih atau orang yang masih kekurangan gizi dan masalah yang juga sudah kelebihan gizi ya. Jadi 2 hal ini yang
tentunya menjadi tantangan kita. Di sisi yang kelebihan gizi ini ada faktor resiko juga bahwa selain dia ke depan menjadi penyakit tidak menular, tapi kalau kita lihat pola anak-anak kita ini juga cenderung kan berpotensi untuk beresiko menjadi kelebihan penyakit tidak menular. Oh, tidak menular. Karena bukan hanya dari sisi kelebihan, tapi dari komposisi ya. Nah, kita lihat kan kita sudah ngajarin nih isi piringku ya kan, 50% itu harusnya diisi sayur dan buah. Baik. Dari survei kita kan juga terlihat ya bahwa anak-anak Indonesia itu yang mau makan sayur dan buah itu sangat kecil angkanya. Betul. Nah, ini kan ke depan akan sangat tidak baik karena kemudian nanti kembali lagi penyakit jantung, stroke, bahkan kanker. Ingat, kanker itu kan lebih banyak pada gaya hidup dan gaya pola makan. Betul. Tapi Dok, ada beberapa memang yang family-family yang usang menurut saya disuruh minum susu. Ternyata kajian ilmu itu dinamis ya. Ternyata belakangan itu susu hewan itu tidak untuk manusia. Makanya ada anjuran, dulu kalau nggak salah saya dapat analisa tuh untuk anak itu menyusui 2 tahun ya, belakangan itu akhirnya 1 tahun bahkan 1 tahun. Bagaimana penjabarannya itu, Dok? Iya, jadi sekarang kan kalau dulu kita mungkin terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya, dimana yang sempurnanya dengan susu. Tapi kemudian kita melihat dengan 4 sehat 5 sempurna akhirnya pola perilaku masyarakat kita tuh lebih banyak karbonya kan. Iya, betul. Malah proteinnya sangat sedikit. Nah, kita kan mau mengejar bonus demografi nih supaya 2045 Indonesia masuk menjadi salah satu negara yang maju dengan pendapatan per kapita kan 15 juta per bulan dihadapkan. Nah, untuk mengejar itu kan anak kita nggak boleh IQ-nya jelek, ya kan, kualitas kesehatannya buruk, jadi kecerdasannya juga harus baik. Nah, gimana mau kecerdasan baik kalau makannya sebagian besar karbo, ya kan? Nah, makanya karena itu kita dorong nih protein hewani lebih banyak. Makanya diisi piringku itu kan tadi 50% sayur buah, kemudian 50% sisanya itu terbagi dengan protein hewani dan karbo. Karbo pun kita udah macam-macam kan, mau itu dari jagung, beras ataupun juga berbagai sumber karbohidrat. Nah, di protein itu juga semua mulai dari protein hewani, kemudian protein nabati, termasuk juga susu. Susu bisa masuk di dalam situ. Tapi artinya kita nggak bilang nih anak wajib minum susu, supaya variasi juga tergantung daerah. Karena banyak daerah yang memang menghasilkan misalnya ikan, itu sumber protein yang baik sekali. Nah, jangan sampai kemudian ikannya di ikan asin, jadi hilang. Atau kekayaan-kekayaan alam yang memang mereka miliki secara lokal, ya kan, tahu, tempe itu juga satu protein. Yang produksi protein. Dan kalau memang ada susu, ya silakan minum susu, tapi jangan kemudian susu itu menjadi satu-satunya sumber protein hewani. Jadi memang variasi seperti itu yang kita harapkan, kita pastikan supaya tidak ada spesifik pada suatu penyakit, suatu makanan. Iya. Terkait piringku tadi menarik nih, Dok. Itu program piringku itu sejak kapan disampaikan ke masyarakat? Lalu itu menyasar dari usia berapa sih, gitu? Ya, jadi isi piringku itu adalah kampanye gizi kita pada waktu sebenarnya sudah kurang lebih ya 2015 itu sudah diluncurkan ya dengan program isi piringku. Jadi dari ada 10 ya komposisi gizi yang kemudian dipermudah lah, disimplifikasi dengan yang kita sebut sebagai isi piringku itu yang tadi dengan sayur, buah, dengan protein dan karbohidrat. Nah, itu kita sudah cukup lama sosialisasikan tentang hal ini. Dan isi piringku sebenarnya memang menyasar awalnya adalah untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tapi isi piringku ini karena sifatnya lebih general dan bisa juga digunakan sampai dengan usia berapapun. Iya betul, karena namanya asupan yang masuk ini kan sampai kita tua perlu ya ada komposisi. Tapi Dok, program ini kan kalau udah dari 2000 udah mau 20 tahun 10 tahun ya. Udah mau 10 tahun, artinya kita bisa ngelihat nggak behavior masyarakat, perubahan masyarakat dengan adanya program piringku ini seperti apa sih kalau bisa dievaluasi sedikit masuk 10 tahun ini? Iya, jadi kalau kita lihat ya isi piringku itu kan memang suatu program yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita kampanye mau isi piringku tapi kemudian tidak disertai dengan edukasi-edukasi lainnya, itu pasti akan sulit diterima juga oleh masyarakat ya. Tapi kalau kita sebenarnya sedang menunggu ya hasil survei gizi kita. Kalau di tahun
sama Survei Kesehatan Indonesia. Di sana kan kita mencoba melihat ya apakah ada kebiasaan tadi ya, misalnya makan sayur buah seperti apa, kemudian bagaimana kecukupan protein yang ada di dalam masyarakat, itu ada di dalam kuesioner yang kita susun. Nah ini nanti kita akan lihat sebenarnya polanya seperti apa. Ada sedikit pergeseran, walaupun kalau kita bandingkan ya urban dan rural selalu terjadi. Kalau urban tuh pasti perubahannya sudah cukup baik. Jadi ada peningkatan lah, anak-anak di bawah 5 tahun sudah mulai mau makan buah dan sayur. Walaupun jumlahnya tuh masih sangat sedikit. Tapi tetap harus ada arsiteknya tentunya ya. Betul. Nah, penurunan konsumsi karbohidrat kita juga bisa lihat di hasil SSG kita di 2023 kemarin. Tapi memang belum angka yang signifikan. Ini memang harus dikombinasi lagi dengan berbagai kampanye untuk pencegahan penyakit tidak menularnya. Karena kan orang kalau berpikir, oh kenapa sih saya harus makan seperti isi piringku? Nah mungkin kan tidak tahu dampak kedepannya seperti apa. Nah, karena di isi piringku itu kan kita melakukan berbagai perubahan pola makan dan juga perubahan perilaku ya sebenarnya. Betul, ya. Betul. Yang tadinya mungkin nasi kita tuh justru 2/3 isi piring kan, justru mungkin lauknya tahu sepotong, tempe sepotong, ya ikan kan. Nah, sekarang dibalik. Iya, dulu betul. sayurnya malah kadang-kadang nggak pakai sayur. Nah, sekarang itu yang kita coba. Jadi perubahan perilaku dan juga sebenarnya ini bagaimana mengedukasi untuk mereka lebih baik dari sisi. Tapi bentar ya Dok, kalau saya lihat itu memang mungkin kalau saya dan Dokter Nadia mungkin akan lakukan itu. Nasinya mungkin kalau bisa sedikit mungkin, sisanya berwarna-warni. Tapi kalau saya mungkin ke daerah, itu kembali lagi apa pekerjaan. Mungkin kalau kuli nggak bisa akan lakukan seperti yang kita lakukan, nasi sedikit gitu. Saya mayoritas ke daerah itu memang masih sama seperti yang dokter jelaskan. Nasinya 3/4, selebihnya itu ada Mas Gimbal yang tersinggung. Jadi dia melihat gundukan karbo, itu bagaimana cara kita mentransfer knowledge ke orang-orang ini? Kayaknya membuat budayanya supaya berubah. Apakah termasuk di piring ini tadi kan tidak hanya menyasar, tapi kita mengedukasi mulai dari kecil. Habitnya itu kita mulai dari mungkin yang tadi menyasar anak kecil. Nah yang untuk orang-orang dewasa ini, gimana ceritanya? Iya, jadi memang tadi saya sampaikan ya bahwa kalau kita memberikan pesan kampanye kesehatan sama sih sewaktu kayak kita COVID ya Mbak Nelia, waktu kita ngajakin masyarakat 3M nggak bisa Kemenkes sendirian, betul, ya kan? Betul, jadi memang harus bersama-sama. Termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi kan memang kalau kita lihat misalnya kenapa sih mereka harus menggunakan bahan pangan lokal. Nah, berarti kan Dewan Ketahanan Pangan itu harus, Badan Ketahanan Pangan maksudnya, itu harus berperan di situ ya, supaya dia memastikan ketersediaan bahan lokal yang bisa mencukupi kebutuhan gizi mereka. Yang kedua juga ya UMKM, artinya dari sektor ekonomi dia harus berkembang juga, karena kalau kemudian dia harus membeli sesuatu, dia harus ada suatu pemasukan ya dari sisi penghasilan dalam hal itu. Kemudian juga dari sektor pertanian kan, sektor pertanian itu apa sih yang bisa kita kolaborasikan untuk mengedukasi. Nah, BKKBN sendiri melalui penyuluh KB-nya dan penyuluh keluarganya itu juga bisa membantu sebenarnya. Jadi memang hal-hal seperti inilah ya, artinya memang nggak mudah sih. Saya sampaikan sudah 10 tahun lebih isi piringku dijalankan, tapi mengubah perilaku gaya hidup tidak mudah. Jadi memang edukasi terus-terus, tapi kita harus yakin bahwa kan sekarang kan masyarakat ini sudah berubah, gennya juga sudah berubah kan. Kalau kita mungkin masih Gen Z, ini sudah Gen X, Y, sudah berbeda perilaku. Iya, ini tadi terkait ada memanfaatkan makanan lokal, ketahanan pangan. Di era COVID itu Dokter Nadia bisa menyampaikan nggak sih positifnya buat kita, karena kan mengurangi sangat makanan impor kan ketika itu ya. Jadi kita lebih ke swasembada memanfaatkan. Dokter Nadia melihat ini hal positifnya itu di mana? Iya, yang pasti adalah otomatis kan kita waktu itu WFH, jadi bisa lihat ya banyak sekali UMKM waktu itu tumbuh subur ya, online gitu. Bisa hampir kayaknya semua ibu-ibu mencoba keahliannya untuk menciptakan masakannya ya. Saya rasa itu suatu hal yang bisa kita pelajari dan kita teruskan ya. Tentunya untuk kemudian bagaimana apa saja yang bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita yang bisa kita optimalkan ya. Contohnya kan
ayam, nggak semua ayam itu ada di seluruh Indonesia ya, seperti itu. Jadi memang daerah-daerah tadi yang saya sampaikan mungkin dia penghasil ikan atau dia memang penghasil sapi itu yang bisa dimanfaatkan untuk untuk proteinnya ya. Betul. Jadi ada beberapa memang program termasuk yang piringku tadi itu mensubstitusi, kan ibaratnya di daerah A memang penghasil susu misalnya. Betul. Jadilah sumber proteinnya susu gitu. Di daerah kawasan timur dan karena gini, 2/3 katanya luas wilayah kita adalah laut. Artinya yang lebih, kan kalau saya nggak tahu dokter setuju nggak dengan saya, protein dari hewani itu kalau ikan yang lebih baik. Iya, protein hewani memang kalau dari sisi literatur itu dikatakan ikan tuh paling banyak karena dia mengandung omega 3 dan sebagainya ya. Ya, tapi kembali lagi makanya kebiasaan orang Indonesia ini malah ikan tuh jadi ikan asin yang dimakan bukan ikan segar, jadinya ikan asin yang dimakan, ya kan? Betul, tapi sekarang kalau saya lihat ya, nggak tahu Mali, kalau saya lihat sekarang kalau orang-orang di kota-kota besar itu kayaknya sudah nggak terlalu tuh makan ikan asin ya. Kalau dulu kayak itu menjadi favorit ya. Betul. Kayaknya nggak afdol kalau makan ikan asin. Betul. Sudah kurangan kayaknya, sudah mulai ke arah yang lebih baik ya seperti itu. Mungkin sudah menyadari juga ya kalau ibaratnya ingredient dari ikan asin ini ternyata seperti kita tidak makan apa-apa gitu. Betul. Ya dok ya. Nah selain itu bahayanya apa? GGL kan, gula garam lemak. Betul. Ikan asin itu garamnya pasti lebih dari 5 sendok teh. Iya, itu jadi itu juga yang tadi kami sampaikan ya bahwa intervensi kita walaupun misalnya hanya isi piringku, tapi tadi harus menyampaikan juga kalau kita makannya nggak benar nanti ke depan tuh penyakit tidak menular. Terus kalau kita makannya seperti ini berarti kita sudah melebihi kadar garam gula lemak yang seharusnya. Otomatis apa? Balik lagi jadi penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular di bawah usia 40 tahun saat ini sudah ada orang kena serangan jantung. Bisa bayangkan kalau di bawah umur usia 40 tahun sudah terkena serangan jantung, produktivitas kedepannya juga. Betul dok, di bawah usia 40 tahun. Kalau kita dulu mendengarkan serangan jantung tuh usia 50 ke atas kan? 60 tahun ke atas. Iya. Ini lebih genetik dan behavior, faktor genetik dan behavior. Tapi jantung itu sangat jarang, bukan suatu penyakit yang diturunkan. Kalau hipertensi mungkin masih ada genetika gitu ya. Tapi kalau jantung lebih ke behavior. Persentasenya mungkin 90 berapa persen itu? Itu behavior. Oke. Kalau hipertensi itu bisa terjadi turunan ya. Misalnya orang tua saya hipertensi, saya probably, jadi masih probable ya, masih kemungkinan. Nah kalau kemudian kita memperbaiki perilaku, memperbaiki pola makan, kita nggak akan jadi hipertensi. Sama juga kayak orang diabetes. Orang tua bisa diabetes, artinya kita dibandingkan orang yang orang tuanya tidak diabetes, risiko kita terkena lebih tinggi. Tapi bukan berarti kita otomatis terkena kan? Dengan behavior tadi, betul-betul antisipasi alarmnya. Bahwasanya kita sudah tahu, genetika keluarga saya atau orang tua saya. Artinya kita harus lebih aware ya, dok ya. Iya, betul. Dan lebih menjaga. Bukan berarti kita langsung kan diturunkan gitu ya kan. Waktu lahir, langsung DM. Enggak ya kan. Langsung diabetes. Enggak. Kita resikonya akan lebih besar gitu. Nah, resiko itu kan harus masih bisa kita kendalikan. Kalau kita bisa memperbaiki pola perilaku makan kita dan pola gaya hidup kita. Betul. Oke dok, di sini nih kita ada tadi behavior termasuk piringku yang sudah 10 tahun. Kita juga mau membahas terkait Perpres 72 nih dok, karena Kemenkes juga salah satu lead-nya di sana. Kira-kira menurut dokter gimana nih dok penurunan stunting yang di Perpres 72 ini 2024 ini sampai di 14%, penurunannya dari 21 saat ini rilis angka 2021 itu masih 2001 di angka 21,6%. Kira-kira gimana gambaran penurunan stunting kita nih dok? Ya, kalau hasilnya kita tunggu secara pasti ya nanti karena kita sedang menganalisis progres yang berjalan 2023 kemarin kan, yang artinya rilis di 2024 ini. Tapi kalau kita lihat tren penurunan stunting per tahun itu kan tidak sebesar
kondisi yang harus kita capai saat ini ya. Baik. Kalau kemarin itu dari 22% menjadi 21% ya kan. Jadi ada penurunan sekitar 2-3% lah. Yang agak jauh itu kan di awal-awal tahun ya. Di awal pengukuran ya. Artinya di 2019, 2018 itu kan cukup signifikan. Tapi kan tidak melompat jauh dari 21 ke 14. Jadi betul. Kalau 21 ke 14 itu kan hampir 7%. 7%. Nah itu dalam kurun waktu kayak nggak mungkin 1 tahun, ya. Dalam kurun waktu 1 tahun ya. Karena kita lihat back to 5 tahun yang sebelumnya itu pun juga tidak ada penurunan sampai dengan sebesar itu 7%. Ya kan. Jadi artinya awalnya kan memang kita berharap bahwa penurunan itu terus terjadi 4% kan dari angka stunting menjadi 14%. Kalau itu 4% sampai dengan 5%. Tapi kemudian kita 2020 kita kena COVID, 2021 masih COVID. Itu otomatis kan program kesehatan itu tidak jalan optimal, termasuk juga penanganan stunting. Dan kayaknya juga mungkin di masa-masa COVID karena orang di rumah mulu, bisa saja kelahiran stunting menambah. Betul, ya karena tidak ada intervensi. Betul. Kita fokus semua untuk COVID. Jadi kita sebenarnya kehilangan waktu 2020-2021. Betul. Ya kan? Itu benar-benar vakum ya. WFH dan program juga nggak bisa jalan. Kita mau delivery makan tambahan, pemberian makanan tambahan juga nggak bisa, mau edukasi masyarakat juga nggak bisa, dan juga mungkin masyarakat juga bingung ya waktu itu bagaimana, nggak bisa juga menimbang anaknya ke posyandu, ya kan? Betul, karena waktu itu harus social distance dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ya memberi, dan kita tahu bahwa pola asuh orang tua di Indonesia ini kan masih jadi masalah, mau itu urban mau rural, malah ya urban pun ya udah anaknya dikasih kepada pembantu ART, ART-nya ya udah kamu mau kasih apa aja, ya yang kan? penting senang. Malah kadang-kadang polanya lebih parah dibandingkan orang tua di rural, karena orang tua di rural mungkin menggunakan bahan pokok yang ada alami ya, tapi walaupun kecukupan gizinya nggak mencukupi. Jadi kita betul-betul kehilangan di 2020, 2021, 2022. Ya jadi walaupun ada penurunan di 2023, ini sebenarnya hanya mungkin anak-anak dari yang sebelumnya bergeser. Karena stunting itu kan pada rentang usia tertentu. Nah, yang di bawah rentang usia stunting yang kita ukur itu kan mungkin sudah ngantri waktu itu, tapi dia karena belum masuk ke kohort tersebut atau dia sudah melebihi usia di atas 5 tahun, dia jadi tidak terukur kan. Itu salah satu faktor. Yang kedua adalah kita kan melakukan standarisasi untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan. Sebenarnya tujuan kita adalah supaya tadi kita benar-benar yakin dengan pengukuran dan intervensi kita. Kita kan membagikan 300.000 anthropometric kit ke seluruh posyandu. Kalau dulu kan posyandu itu ada yang pakai anak tuh ditimbang pakai timbangan orang dewasa, ibunya ikut timbang, anaknya digendong. Nanti akurasinya nggak? Iya, dikurangi nanti ya kan. Atau ada yang masih pakai dacin, ya kan kayak daging gitu. Sehingga variatifnya sangat banyak. Ada yang memang sudah menggunakan anthropometric kit yang betul ya, tapi itu sangat sedikit. Nah, tahun ini sebenarnya sejak tahun 2023 itu kita sudah hampir 98% puskesmas itu memiliki anthropometri. Jadi otomatis 93,8%. Iya, 98% itu sudah 300.000 puskesmas itu sudah menggunakan itu. Posyandu sudah menggunakan anthropometri. Nah, pasti kalau alat timbangnya lebih baik, pasti dia akan mendeteksi lebih banyak kan. Betul. Nah, itu juga yang menjadi lebih banyak dan lebih akurat mungkin. Lebih akurat, ya kan. Jadi artinya ada kemungkinan angka stunting yang selama ini kita pikir nih kemarin kan 21,6% ya. Itu benar-benar 21,6%, ternyata mungkin nggak 21,6%. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau menurut kita bisa lebih, ya kan? Karena tadi alat ukurnya nggak standar, ya kan? Karena posyandu ini ngukurnya pakai ini, dilaporkan angkanya. Posyandu ini ngukur pakai ini. Nah, sekarang kan dengan ini dia lebih sensitif, pasti lebih akan bisa mendeteksi stunting lebih banyak. Tapi kalau lihat dari Dr. Nadia, sebenarnya penurunan angka stunting itu letaknya di mana sih, Dok? Sebenarnya kalau penurunan angka
Kalau persentase setelah anak lahir itu kan kayaknya kecil ya, apalagi setelah 1000 hari kelahiran itu kan seperti yang dokter sampaikan tadi, deteksinya itu akurasinya kurang. Bahkan dari angka 21,6 itu bisa lebih bahkan gitu. Nah, kalau cara kita untuk menurunkan kan kalau yang sudah lahir ini paling maksimumnya itu hanya 30% anak ini bisa berubah kan? Iya, betul. Nah, berarti penurunan itu harusnya lebih mencegah kelahiran angka stunting kan dok ya? Betul, betul. Apakah kapasitas atau tupoksinya Kemenkes sampai ke sana? Hitungannya kayak mulai dari pranikah, menikah, perencanaan anak, apakah itu bagian dari Kemenkes juga? Ya. Nanti saya jawab lagi yang angkanya ya, Mbak Nelia. Tapi sebenarnya kan di dalam Perpres itu ada dua hal ya, ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif, ya kan seperti itu. Nah, kalau Kementerian Kesehatan itu kan dia tanggung jawabnya spesifik, ya. Jadi kita intervensinya kan lebih spesifik. Yang sensitif itu justru 70% kontribusinya terhadap stunting, di mana akses BPJS, di mana akses air, di mana akses untuk KB ya, dan safety social net dan semua. Nah, Kemenkes sendiri kita sadar bahwa stunting itu tidak terjadi hanya pada saat setelah anak lahir. Betul. Tapi justru kalau kita lihat stunting itu intervensinya sudah kita lakukan malah sebelum perempuan itu menikah. Jadi pada saat remaja dia harus minum tablet tambah darah. Kenapa? Karena sebagian besar remaja Indonesia itu mengalami anemia. Oke. Ya kan? Udah deteksi dini ya? Ya, dari SMP SMA dia sudah kita berikan tablet tambah darah. Kenapa tablet tambah darah? Karena tablet tambah darah itu kan memastikan oksigen itu di tubuh manusia itu berjalan dengan baik ya, karena dia kan membawa oksigen, membawa makanan. Nah, artinya pada waktu dia hamil dipastikan dia tidak mengalami kekurangan oksigen atau anemia, sehingga anaknya pasti kecukupan makanannya kan akan terpenuhi. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian anak itu dari remaja sudah anemia, berarti nanti akan menghasilkan secara otomatis menghasilkan dia kurang juga. Nah, apalagi kalau dia kemudian menjadi seorang ibu yang sedang hamil. Ibu hamil itu kan satu programnya itu kan juga tidak boleh anemia. Ingat, kalau ibu anemia maka resiko bukan pada bayinya tapi resiko persalinannya akan terjadi perdarahan yang bisa merenggut kematian ibu. Kedua bahkan ibu dan anak. Jadi sudah kita lakukan itu. Jadi sejak remaja kita berikan tablet tambah darah, kita screening anemia, kemudian pada waktu dia ibu hamil itu diberikan juga tablet tambah darah ya. Bahkan kalau ibunya tuh kurang gizi ya, karena kita tahu kan ibu juga kita berikan pemberian makanan tambahan. Nah, untuk anak itu yang ada programnya untuk pemantauan balita. Jangan lupa juga ASI. ASI itu kan tetap kita dorong sampai 2 tahun, tapi ASI eksklusif 6 bulan, ya kan? Artinya tidak diberikan makanan lain kecuali ASI supaya, tapi kan ASI yang diproduksi tadi sudah kita siapkan dari sejak remaja, dia minum tablet tambah darah, ibunya waktu hamil itu juga kecukupan gizi dan sebagainya. Nah, kalau anaknya kurang kita berikan pemberian makanan tambahan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat prevalensi kejadian stunting paling besar itu terjadi pada saat anak itu mulai makan tambahan. Jadi dari setelah 6 bulan ke usia 2 tahun itu angka prevalensi stuntingnya paling besar. Karena gizi yang makanan yang dikasih pun belum tentu semaksimum ASI. Tapi ASI pun ingredientnya juga sudah maksimum kalau asupan yang seorang ibu kurang juga. Betul. Protein dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi termasuk menyusui, artinya tadi dokter sampaikan 6 bulan itu wajib eksklusif, jangan diberikan tambahan. Sementara kita 2 bulan pun anak-anak kadang sudah diberi makan tambahan, sehingga kan ASI-nya tidak optimal karena dia tidak lagi ASI itu kenapa harus kita upayakan sampai dengan 6 bulan itu supaya memang anak itu cukup kebutuhannya dari ASI ibu tadi. Berarti memperbaharui pengetahuan viewer ngaco nih dok. Ternyata tadi deteksi stunting ini bukan pas kelahiran ya, justru setelah
memberikan makanan tambahan paling banyak bisa terjadi stunting ternyata, bukan pas begitu lahir ya? Bukan. Jadi angka kejadian paling tinggi Hmm. mungkin karena tadi ya, kalau kenapa sebelumnya misalnya waktu lahir dia angka kejadian stunting atau pada saat aksi eksklusif angka kejadian stuntingnya rendah, itu karena asupannya masih memadai. Nah, begitu dia mulai kasih makanan tambahan, ya mulai terganggu kebutuhannya seperti itu. Kita melihat di situ. Iya. Justru dok, saya konfirmasi. Justru dok, angka stunting tertinggi itu terjadi justru setelah pemberian penambahan makanan sebelum 6 bulan justru. Atau setelah 6 bulan. Iya. Jadi terbanyak itu adalah usia rentang yang kita lihat ya, peningkatan stunting itu di atas 1 tahun. Oh, justru di atas 1 tahun ya? Jadi karena dia sudah mulai makan tambahan di luar dari ASI. Oke, karena kan 6 bulan, kalau ibarat normalinya 6 bulan ke atas tuh sudah boleh diberikan makan tambahan. Tapi mungkin karena masih ada sisa gizi dari ASI eksklusif ya, gitu. Jadi dia mungkin masih, tapi yang kita lihat tuh begitu 1 tahun ke atas sampai 2 tahun itu adalah angka yang paling banyak kalau kita lihat terjadi prevalensi stunting paling besar ada di sana. Oke, justru kalau kami temukan di lapangan dok, kalau sudah usia sampai 2 tahun atau 1000 kali kelahiran, ini untuk diubah pun agak sulit. Benar demikian? Sebenarnya stunting ini adalah suatu kondisi kronik kan ya Mbak Nelly ya. Jadi sebenarnya dia itu kekurangan asupan gizi yang sudah cukup lama. Makanya sebenarnya mengapa setiap bulan harus timbang ke posyandu untuk melihat apakah sebelum dia sampai stunting itu ada yang kita sebut sebagai weight faltering kan, gagal mencapai berat badan yang sesuai dengan usianya. Betul. Jadi kalau anak sudah 2 kali weight faltering dan ke posyandu itu sudah harus diintervensi. Kan? Udah ada warning ya, maksimal 2 kali mengalami tidak naik berat badan itu sudah harus intervensi ya. Kalau misalnya 1 kali, mungkin dia kemarin sakit atau kemarin mungkin dia makannya nggak baik, nah itu ibunya diedukasi ya. Nah tapi kalau sudah 2 kali nggak weight faltering, maka dia harus diberikan tadi pemberian makanan tambahan, dihitung sesuai dengan kecukupan gizinya. Jadi kita nggak menunggu anak stunting, karena anak stunting itu memang sudah tidak perbaiki karena dia kekurangan atau defisiensi gizi yang sudah cukup lama. Sangat menarik sebenarnya dok kalau membahas stunting ini, karena kenapa ini ternyata menjadi ancaman juga untuk kita nanti yang menjadi bonus demografi 2045 ya. Iya betul. Karena kecerdasan IQ akibat stunting itu kan menurun sampai dengan 30-40% kalau anak stunting. Baik, 30. Itu juga mungkin melihat ciri-ciri anak stunting itu seperti apa sih deskripsinya dok? Ya kalau per definisi ya pendek ya, tidak sesuai dengan umurnya. Tapi kadang-kadang anak pendek belum tentu stunting, betul. Kalau dia lincah, smart gitu ya. Betul. Tapi dari sisi kita kan cuma bisa mengukur tinggi badan, berat badan apakah sesuai dengan umurnya. Dengan diharapkan kalau tinggi badan, berat badan sesuai dengan umurnya, maka perkembangan organnya juga akan sempurna, termasuk perkembangan otaknya. Baik. Tapi angka penurunan stunting kita memang agak luar biasa ya dok ya. 21 ke 14. Iya kan 7% itu ya kan, dimana kalau tadi ya kembali lagi kalau misalnya kita bandingkan kita kehilangan ya waktu yang cukup panjang untuk mengintervensi, ya sebenarnya sangat sulit untuk mencapai 14% tadi sih sebenarnya. Jadi kalau ya kita lihat ini dari anak 11 bulan ke anak tadi yang saya bilang 2 tahun, itu 1,7 kali kemungkinan dia bisa terjadi stunting. Jadi dia tinggi sekali. Kalau kita bandingkan anak usia 0 5 bulan ke 6 bulan ke 11 bulan, itu hanya 0,5% kemungkinan dia untuk stunting. Berarti dari 11 bulan sampai 2 tahun persentase paling besar 1,7 kali. Jadi hampir ya 2 kali ya dia untuk bisa terjadi stunting. Nah, kalau kita lihat itu kan kita mengukur anak-anak stunting itu adalah pada
usia 0 sampai dengan 5 tahun ya. Nah, tapi permasalahannya kalau kita lihat yang keluar yang udah usia lebih 5 tahun kan di tahun 2023 itu pasti akan keluar ya kan? Nah, jumlahnya lebih sedikit. Nah, tadi betul Maneli sampaikan dalam 3 tahun anak yang usia 0 sampai 2 tahun itu kemarin kan belum masuk kohor pada waktu itu 2023 ya, kondisi 2002 kan. Ya. Nah, jadi kita masih terlihat terjadi penurunan karena sebagian besar itu masih anak-anak yang tadi masih di bawah. Oh, berarti kan, pergeserannya itu iya ya 11 ke 2 tahun. Iya, itu paling banyak. Oke. 11 ke 2 tahun ini ya kita kohor yang di 2020 2022 yang tadinya belum masuk sekarang masuk kan. Nah, jadi makanya penurunannya itu ternyata sangat kecil karena ada penambahan dari angka 11 sampai 2 tahun tadi menjadi terdeteksi stunting dan resiko paling besar. Yes. Nah, akan sangat berbeda kalau yang tadi di bawah usia 11 bulan karena resikonya kan hanya 0,5. Pada waktu 2022 mungkin masuk, tapi kan yang masuk hanya kelompok ini sehingga resikonya itu masih kita bisa lihat penurunan karena kohor yang masuk juga yang resikonya tuh yang sedikit. Nah, begitu kohor yang lebih besar ini masuk, yang 1,7 kali kemungkinan, maka penurunannya pasti nggak akan sebesar yang kita harapkan. Berarti dari penjelasan dokter ini Viewer Ngaco, justru kita harus lebih antisipasi di 11 bulan sampai 2 tahun, termasuk itu otaknya, perkembangan otak. Betul, ya dok. Padahal di situ perkembangan otak yang paling optimal ya, sampai usia 5 tahun. Iya. Artinya mengedukasi teman-teman kader juga ya dok ya, bahwasanya memperhatikan anak itu bukan begitu lahir lalu 6 bulan harus dipus. Ternyata setelah keluarnya dia dari ASI eksklusif, makanan tambahan, dia terdeteksi maksimum itu 11 bulan sampai 2 tahun. Ini yang harus kita intervensi secara eksklusif ya. Lebih kita monitor. Biasanya kan gini, kalau ibu hamil ya diperhatikan ya makanannya dan sebagainya gitu ya kan. Setelah melahirkan juga kita fokus pada anak kan untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, biasanya begitu anak sudah mulai makan sendiri, nah ini dia nih, orang tua kan mulai lengah ya. Iya, betul. Itu makanya udah kurang prevalensi stunting jadi paling tinggi pada usia tersebut. Baik. Luar biasa, kayaknya pertanyaan Viewer Ngaco ini terjawab ya dok ya. Mungkin saya beralih ke terkait gini, kan belakangan kita disoroti dunia terkait kematian ibu melahirkan. Seperti apa sih gambarannya sekarang dok? Apa mengalami penurunan atau seperti apa yang bisa dijabarkan? Ya, kalau dari sisi angkanya ya survei mengenai AKI itu biasanya BKKBN yang akan melakukan surveinya. Tapi dari jumlah kematian ibu ada peningkatan tapi tidak signifikan. Saya mesti cek angkanya tentang ini yang bisa saya sampaikan ya. Dari hanya saja kembali lagi ya, masalahnya itu kan di 3 tahun di masa pandemi COVID itu kita betul-betul tidak bisa melakukan, tapi tidak ada sebenarnya kalau dari sisi angka kematian ibu dari kohort kita itu tidak ada peningkatan kematian ibu yang tinggi sekali itu kita tidak melihat angkanya seperti itu. Masih tetap bisa ya dari sisi ininya bisa diintervensi ya, karena kan ada mungkin tidak turun itu mungkin karena masih tetap gitu ya. Iya, karena kondisi pandemi COVID-19 Karena teman-teman penyuluh di lapangan, posyandu kan ibaratnya kalau orang hamil sekarang hampir semua posyandu ya dok ya punya program itu, ibaratnya rutin memeriksakan kehamilan, rutin termasuk hampir di semua, tadi dokter sampaikan ada hampir di semua puskesmas sekarang kita sudah bagi USG. Di tahun 2023 kemarin 10.000 puskesmas itu sudah kita distribusikan USG. Jadi itu juga salah satu upaya supaya bisa menurunkan dan mendeteksi ibu lebih cepat. Baik. Dok, tadi kita kayaknya butuh waktu tambahan nih dok untuk session berikutnya ya. Ada beberapa titipan pertanyaan yang belum terjawab, itu terkait program transformasi kesehatan. Itu kayaknya perlu
di next time ya dok ya. Lalu penyediaan layanan kesehatan primer, standarisasi terintegrasi, sudah apa sih yang dilakukan? Lalu tantangannya apa selama ini gitu? Ya, kayak juga tuh. butuh effort di tengah-tengah. Aduh, dok saya pikir pembahasan kita untuk kali ini cukupkan di stunting ya dok ya. Aduh memang luar biasa ya, mulai dari saya melihat Dokter Nadia ini hampir setiap menit muncul di waktu COVID. Setelah jadi kepala biro mulai agak senyap ya dok ya. Gimana sih dok? Aku mungkin tadi karena kita langsung to the point yang membahas tema apa sih? Apakah sering olahraga, mengisi waktu? Kalau saya bilang waktu luang, kayaknya nggak punya waktu luang deh, Dokter Nadia. Nah, di sela-sela atau di puasa masih menyempatkan diri kah berolahraga? Iya, mungkin pernah lihat Instagramnya Pak Menkes ya. Bahkan kemarin baru saya tuh Pak Menkes lari bersama dengan Pak Menteri Pak Sandiaga Uno ya. Jadi istilahnya kalau orang ngabuburit, kita ngaburan katanya. Ngabuburan. Gitu. Jadi olahraga tetap kita lakukan ya. Jadi kalau saya pribadi kalau puasa pasti ya nggak berat-berat ya. Tapi artinya masih tetap selalu ada ya. Berusaha setidaknya seminggu 3 kali gitu menyempatkan untuk ngabuburan. Kalau itu Pak BGS ngabuburan karena beliau biasanya lari bisa 1 kilo, 2 kilo, bahkan bisa 5 kilo itu. Di tengah-tengah puasa? Di tengah-tengah puasa ya. Dan dia selalu menyempatkan ya untuk bisa lebih sehat sih. Kalau Dokter Nadia sendiri apa ringannya tuh apa? Jalan di sekitar perumahan sekitar 1 kilo sampai 2 kilo. Jalan dulu, atau lari-lari kecil lah, bukan. Saya bukan runner ya. Jadi bugar ya. Dan puasa juga kan kita tetap bisa melakukan aktivitas olahraga. Kadang-kadang saya ya sedikit-sedikit yoga dikit lah gitu, stretching itu kan tidak terlalu melelahkan ya artinya untuk melakukan yoga, tapi memang mungkin hanya seminggu sekali sewaktu yang bisa untuk itu lebih dilakukan di apa? Di weekend di biasanya weekend, karena weekend biasanya kan lebih agak longgar waktunya ya, seperti itu. Saya pikir memang waktunya Bu Kepala Biro ini 7 hari seminggu, 24 jam 1 hari. Kayaknya karena Biro Komunikasi Publik itu kan kayaknya jam berapapun ready. Harus siap ya, apalagi kalau ada kejadian luar biasa ya. Iya. Dan kalau dulu sih mungkin hanya bicara COVID, kalau sekarang hampir bicara semua lini kesehatan. Mungkin kemarin juga Mandeli mendengar nih ada kejadian yang cukup banyak jadi pertanyaan masyarakat seperti flu Singapura ya gitu ya. Padahal itu bukan flu loh. Ya, tapi karena memang masyarakat kita sejak COVID itu lebih aware ya. Jadi kalau flu Singapura itu sebenarnya penyakit yang sudah relatif. Tapi tetap menular dok. Tetap menular. Dan terutama pada anak-anak. Itu sebenarnya kita kenal dulu dengan HFMD. Hand, Foot, Mouth Disease ya. Jadi kenapa anak demam tapi kemudian ujung kaki tangannya merah ya kan gitu. Jadi itu memang bukan flu loh, karena kemudian masyarakat mengatakan ini flu. Ini berbeda sekali, bukan jenis virusnya itu bukan jenis virus yang sama dengan seperti flu burung atau avian flu ataupun juga kemarin COVID, itu kan semua virusnya virus flu. Kalau ini adalah virusnya tuh beda sekali. Tapi ada data yang membawa anak mati, meninggal? Kematian tidak sih, kematian tidak. Iya. Duh, luar biasa, cukup ini ya dok ya. Sampai azan kita. Sampai ketemu ya dok ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya, sangat informatif, mengedukasi kita semua. Hai, viewer ngaco. Jangan lupa like, comment, subscribe Indopos Co Channel.